ilmu itu kantine laku. Nah, tidak hanya berbicara. Nah, kalau kita manunggale kawula Gusti, hanya berkata tok tanpa bisa berjalan, kenapa harus takut? Bu, aslinya ajaran Jawa ya ruwet Bu. Iya, banyak apa itu? Ajaran Banyak. Jawa ya aslinya ruwet aslinya. Nah, makanya saya itu kan lebih baik bagaimana diri saya gitu loh. Sejatinya diri saya untuk mengenal saya dengan Tuhan apa yang kuasa itu kan. Jadi nggak semua ajaran ini ruwet Bu ya. Kan banyak ritual. Nggih. Banyak niku. Sekarang gini Bu, makanya saya bilang ajaran Jawa itu ruwet. Banyak ritual. Ketika kita suka sama cewek gitu kan, sama-sama kan suka, orang tua suka kan, jadi kan sudah klop. Tapi karena hitungan beda, kita nggak jadi nikah kok. Nah, kan ruwet. Nah iya, nah itulah kadang-kadang kalau kita sudah itu nanti, nah itu kalau kita sadar ya, kalau sadar, janganlah kita bikin ruwet. Soal apa? Nanti menempuh karma yang, mudah saja. Nanti penemuan karma yang lain seperti itu, kasihan. Jadi kita bagaimana kita pas gak usah ruwet-ruwet. Yang penting tidak merugikan sama lain. Tapi kita berbudaya, Mas. Jadi rumitnya kita sebagai makhluk sosial berbudaya. Nah, bagaimana kita mencikapi saja. Jadi kita tuh lebih enak dari kita diri sendiri. Nah, dari kita sendiri. Jadi diri sendiri. Jadi sendiri. Melu popos yang penting baik ya, berbuat baik gitu. Tujuannya kan berbuat baik sudah. Berdharma. Tentang pendamaan kita kasih. Dalam hal apa Bu? Contohnya Bu? Ya kita bermasyarakat Mas. Contohnya? Ya kita pemane gimana ya? Sedekah itu baik Bu? Ya kan kalau punya ya sedekah ya baik toh. Dengan catatan ikhlas ya Bu. Nah, ikhlas, ya. Semuanya. Meskipun sama pura juga gak apa kan? Itu sedekah loh Bu. Duh, itu kan enggak apa. Iya, ikhlas wong itu kan juga kan? Bukan gitu, dia kan jualan. Duh, itu kan gitu toh Mas. Nek masalah dengan wong kadang-kadang purul juga tidak mau jadi purul kan gitu. Iya kan. Nah, tapi gitu, tapi juga begitu. Enak karena enjoy, dia juga tidak mau keluar kan gitu. Ya, kan, sebetulnya diberi pilihan. Kan gini toh Bu, kalau kita menyelami kehidupan mereka itu kan beliaunya juga kan punya tanggung jawab besar tentang keluarga. Ya toh. Rata-rata itu kan diterlantarkan oleh kaum kita, kaum laki-laki, intinya kan bangsa tinggi. Jadi intinya itu kalau kita mau melakukan dharma, kita kan nggak pandang bulu. Gini Pak ya, kalau kita beda, nah purul kan jenengan berharap ada harapan, ya buat dijak karaoke kan, bocah apa. Nah kalau kita berdharman kan tidak tanpa. Ya kan jenengan tidak usah joget-joget atau langsung kasih gak usah aku tak kayak ya mungkin itu baik. Berbuat dharma kan, ngasih orang, dia saya anggap dia tuh butuh uluran tangan orang lain kan, saya kasih. Tapi habis dibawa ke warung tua, berarti kan kita percuma. Ayo, gimana sekarang? Nah, itu kan tergantung. Kan banyak yang gitu Bu. Masalahnya kan kita ini untuk mendistribusikan sedekah itu kadang kita butuh pemikiran Bu. Betul. Nah itu kan bukan butuh pemikiran, tapi hati kita yang kita pikirkan. Ikhlas enggak kan gitu, tanpa imbalan apa-apa, namanya sedekah. Itu kan kita mbok gawe apa-apa sudah kan gitu. Itu karepmu. Wong urip iku ya mbok tanggung-tanggung dhewe kan gitu. Kalau kita menyadari bahwa hidup itu kita sendiri, orang itu ya lakumu dan lakuku tidak sama kan. Lakumu ya lakumu, lakuku ya lakuku kan gitu. Apa enggak mubazir Bu kayak gitu ketika kita mengasih uang seorang? Ya tidak begitu. Itu dipakai untuk perbuatan yang negatif itu enggak. Saya kira enggak. Yang penting tujuanmu baik. Niat ya, baik, niat mengasih ikhlas. Ya, yang dinilai bukan bagi siapa yang nilai kan gitu. Ya tinggal kamu saja kalau tidak ada rasa menyesal dan menyesali lah gitu. Itu baru gitu ya. Pokoknya kita melepas tidak ada embel-embel apapun. Sudah menerima, melepas dan melupakan. Kan itu kalau apa terserah dia. Kalau di spiritual awakening itu ada menerima saat ini, melepas yang sudah dan melupakan. Nah, itu sudah. Soalnya perjalanan kita tetap berjalan. Bukan jalan di tempat, tapi tetap ada cerita-cerita yang lain. Jadi kemarin yang cerita buruk kita tutup, kita berjalan lagi kan gitu. Walaupun jalan itu kan sudah dijalani, tapi kita bagaimana
wis ginaris ta Mas ya. Nggih. Tapi bagaimana kita enjoy dengan perjalanan kita, tahu bahwa wis ana njalakno. Mungkin dengan enjoy itu kita jadi diri kita sendiri. Kalau kita mau memberi apa-apa, sudah bar. Wis gak ono embel-embel yang lain. Bah digawe apa-apa, sudah. Bu, ini ada pemahaman yang mungkin perlu Bu Yanti nanti dijelaskan gitu. Iya. Mungkin karena saya ini masih bertanya-tanya Bu tentang definisi ikhlas sama pasrah gitu. Kan sering kan kita jumpai. Iya. Aku tuh pengen urip pasrah wae wis mbek aku di masalah pasrah mbek sing gak urip. Nah, ya. Aku pengen urip ikhlas lah itu bagaimana itu? Ya, salah kalau pasrah itu. Gimana? Pasrah dan berserah beda. Bedanya beda ya. Beda. Nggih. Kita berserah, kita sudah berusaha. Nggak terserah hasilnya. Kalau kita pasrah, tidak biar di tempat. Sakarep kan gitu. Kalau kita berserah, kita sudah usaha, jadi hasilnya sudah berserah. Itu berserah. Nah, kalau ikhlas, nah itu tadi kan saya sudah bilang, kita menerima, melepas dan melupakan. Lupa itu ikhlas. Salah satu dari ikhlas itu lupa. Itu begitu Pak caranya. Menerima, melepas dan melupakan dan berserah, bukan pasrah. Nek pasrah wis sak karepem kan diapa-apakno, tapi berserah kita sudah berusaha. Kan sudah ada kinas. Tapi aku yakin kok di balik kepasrahan itu ada keajaiban. Pasti ya. Iya, soalnya ini cerita saya. Pripun Bu? Ya, cerita saya itu kan saya janda ya. Punya anak kuliah ya. Nggih. Dengan gaji-gaji tidak jelas ya, dengan kemasukan yang tidak jelas. Tapi bisa kok. Walaupun dengan pas-pasan, saya nggak mau utang Gusti kan ya. Tapi tidak utang, tapi dikasih. Ya mau tetangga, mau saya dengan saya bisa apa dikasih fee. Nah itu. Jadi saya yakin bahwa kita sudah dipelihara atau dijaga. Cuma kadang-kadang orang itu tidak paham. Cek mengeluh. Mungkin dengan cara itulah kita manunggali, termasuk kita manunggal dengan yang kuasa. Saya belajar untuk seperti itu. Kita tidak usah takut karena di perjalanan apa, kalau kita tetap dijaga, tetap ada jalan keluar. Loh, yakin Mas Iku, itu butuh yakin yang benar, yakin ya seyakin-yakinnya bahwa kita wis ana sing jalani dan kita tidak akan didolimi lah katanya, kita tidak akan disakiti. Di balik jatuhnya pasti ada hal-hal kenapa ada hal-hal yang baik kan gitu. Itu sudah saya pelajari, dan katanya ada kata-kata gini ya. Ini tak pelajari sungguh ini. Ilmu itu kantine laku. Nah, tidak hanya berbicara. Nah, kalau kita manunggali kaulah Gusti, hanya berkata tok tanpa bisa berjalan, kenapa harus takut? Caranya gimana? Tuh. Nah, makanya sangat yakin bahwa kita itu bersama. Dan semua kejadian adalah kehendaknya. Itu yakin. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Yakin tadi jalan itu ada, walaupun tertatih-tatih. Tapi yang ada. penting tidak duduk ya. Nah, tidak hanya diam saja, kita berjalan tetap. Yang menjadi problem kita selaku manusia kan rasa ikhlas, rasa yakin itu kan sulit. Nah, makanya Nah, caranya itu Bu. Nah, itu karena biasanya orang-orang spiritual, orang yang berspiritual dijatuhkan dulu baru yakin. Tanpa ada kejatuhan, jenengan tidak yakin. Iya. Tidak yakin. Nggih. Kadang Pak Ben juga nggak punya ikhlas Bu. Coba tak minta mobil kan nggak mungkin ikhlas. Duh, itu kan namanya kan kita yang Orang minta belajar saja. Yakin ikhlas itu memang susah Bu ya. Iya. Makanya kita, tapi berbagai ilmu itu seperti itu. Ikhlas itu sebetulnya sangat sulit ilmu ikhlas, tapi dengan yakin kita berjalan di ya, berarti kuncinya kalau kita pengen manunggal dengan Gusti itu harus yakin dan sadar. Ikhlas juga. Ya, sadar bahwa kita ada yang menjalani. Ada yang njalakno. Nek teraya aku kudu nok Solo. Dengan cara pun apapun tetap aku di Solo. Pakai sepeda sampai tok Solo. Dan uang itu juga, uang itu ada dari keluarga datang, kan itu padahal tidak meminta. Nah, itu sampai saya di keluarga saya sampai bilang gini, kayak contoh. Mbak Kanti, contoh lah. Gak usah takut kan, sing cah nom-nom itu kan takut dengan kehidupannya. Rasa takut sing ibuke
apa nak Solo pe lulusan kuliah ya. Apa Mas nek ngarani wisuda. Gak ada duit. Aku nek try di Solo ya ono. Terus akhirnya ono, wes aku penak Solo. Ya wes aku melu dah. Seperti itu. Terus akhirnya ya wes disangoni kono-kono. Nah, seperti itu. Padahal saya tidak pokoknya anut ae. Nek try tapi yakin Mas, nek aku kudu rono, tetep aku rono. Nek Gusti Allah ngijini lah, Nggih, pada nggih. aku kudu rono. Nah itu wis tak lakoni.